Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Mulyati Putri. Selamat datang di pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Sebagai manusia, tentunya kita memerlukan banyak kebutuhan, seperti tempat tinggal, pakaian, makan, minum, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih kebutuhan itu? Apa bedanya dengan keinginan? Kebutuhan adalah hasrat yang timbul pada diri manusia yang jika tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia namun tidak ada keharusan untuk memilikinya. Lalu apa saja sih jenis-jenis kebutuhan? Jenis kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan yang pertama tingkat intensitasnya, yang kedua subjek yang membutuhkan, yang ketiga waktu pemenuhan kebutuhan, dan yang terakhir adalah sifat pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan tingkat intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk melangsungkan hidupnya, seperti contohnya tempat tinggal, makan dan minum, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap, kebutuhan yang dipenuhi setelah memenuhi kebutuhan primer, misalkan tas, sepatu, ataupun alat-alat sekolah. Sedangkan kebutuhan tersier bersifat mewah, misalkan alat transportasi seperti mobil atau jam tangan yang mewah, tas branded, dan lain sebagainya. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dibagi menjadi yang pertama kebutuhan individu, yaitu kebutuhan perorangan, misalkan guru membutuhkan laptop dan proyektor untuk belajar mengajar. Yang kedua misalkan petani membutuhkan cangkul dan traktor untuk di sawahnya. Yang kedua ada kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat, misalkan adanya jaringan listrik, jembatan penyeberangan, fasilitas-fasilitas umum, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama adalah waktu masa kini atau masa sekarang, misalkan kita lapar, langsung ingin makan, atau kita sakit perut, ingin langsung ke toilet. Dan yang kedua ada kebutuhan masa yang akan datang. Contohnya kita menabung dari sekarang untuk biaya pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada jenis kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik manusia, seperti berolahraga, makan makanan yang sehat, meminum obat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa manusia, seperti membutuhkan motivasi, dorongan, dan juga nasihat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya, tentunya manusia memerlukan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang berbentuk fisik, sedangkan jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak berbentuk tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Barang dapat dibedakan berdasarkan yang pertama cara memperolehnya, berdasarkan kepentingan, cara penggunaan, hubungan pemakaian, cara pengerjaan, dan berdasarkan bentuk dan juga sifatnya. Berdasarkan cara memperoleh, barang dibedakan menjadi dua, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang untuk mendapatkannya kita memerlukan pengorbanan. Sedangkan barang non-ekonomi adalah barang yang untuk mendapatkannya kita tidak memerlukan pengorbanan ataupun biaya.
Contohnya seperti air sungai, matahari, pantai, dan lain sebagainya. Berdasarkan kepentingan, jenis barang dibagi menjadi yang pertama ada barang inferior, yaitu barang yang akan dikurangi jika pendapatan kita bertambah dan sebaliknya. Yang kedua adalah barang esensial, yaitu barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh pendapatan, misalkan beras, gula, garam, minyak sayur, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada barang normal, yaitu barang yang meningkat permintaannya jika pendapatan bertambah dan juga sebaliknya, misalnya sepatu, tas, baju, dan lain sebagainya. Yang keempat ada barang mewah, yaitu barang yang sangat mahal harganya, yang jika dibeli dapat menaikkan status sosial yang memilikinya, misalkan mobil mewah, kapal pesiar, rumah mewah, dan lain sebagainya. Berdasarkan cara penggunaan, barang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada barang pribadi dan yang kedua ada barang publik. Barang pribadi adalah barang milik individu, misalkan handphone, mobil, tabungan, rumah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah barang publik, yaitu barang yang dimiliki oleh umum, misalkan sekolah, jalan raya, penyeberangan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hubungan pemakaian, barang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada barang substitusi dan yang kedua ada barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat digantikan oleh barang lain. Misalkan ketika harga beras naik, nasi bisa digantikan dengan gandum, umbi-umbian, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang yang akan bertambah kegunaannya jika digunakan bersama barang lain. Misalkan motor dengan bensin, kaos kaki dengan sepatu, ataupun kemeja dengan jas. Berdasarkan cara pengolahan atau pengerjaannya, barang dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada barang mentah, yang kedua ada barang setengah jadi, dan yang ketiga ada barang jadi. Barang mentah atau bahan mentah adalah barang atau bahan yang belum mengalami pengolahan, misalkan kentang, jagung, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada barang setengah jadi, yaitu barang yang telah diolah pada tahap tertentu tetapi belum menghasilkan barang yang siap pakai, misalkan tepung-tepungan, kopra, benang, dan lain sebagainya. Sedangkan barang jadi adalah barang yang telah diproses sehingga siap untuk digunakan, misalkan tas, sepatu, komputer, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk dan sifat, barang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada barang tetap dan yang kedua ada barang bergerak. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap atau bertahan lama, misalkan gedung, mesin, tanah. Sedangkan barang bergerak adalah barang yang tidak tetap, yang pemakaiannya berjangka pendek, misalkan beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Setiap hari tentunya manusia membutuhkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegunaan barang bagi manusia, menurut John Myers, dapat dibedakan menjadi: yang pertama ada kegunaan bentuk, yaitu kegunaan yang muncul setelah suatu barang tersebut dirubah bentuknya, misalkan papan menjadi meja ataupun kursi. Yang kedua adalah kegunaan tempat atau place utility, yaitu kegunaan yang muncul jika suatu barang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan pasir di pantai dipindahkan untuk pembangunan yang ada di kota. Yang ketiga ada kegunaan waktu atau time utility, yaitu kegunaan yang muncul jika suatu barang digunakan di waktu yang tepat. Misalkan penggunaan jas hujan di waktu hujan, atau contoh lainnya misalkan penggunaan pakaian bayi ketika anak masih bayi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada ownership utility, yaitu kegunaan suatu barang yang muncul ketika barang tersebut telah kita miliki. Misalkan kita melihat komputer di sebuah toko. Nah,
Komputer tersebut dapat kita gunakan manfaatnya apabila sudah menjadi milik kita atau kita membeli komputer tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab kebutuhan manusia berbeda-beda. Contohnya, kebutuhan seseorang yang tinggal di tempat beriklim dingin akan membutuhkan pakaian yang tebal, sedangkan lingkungan orang yang beriklim panas membutuhkan pakaian yang tipis. Yang kedua adalah agama. Seseorang misalkan yang beragama Islam membutuhkan tasbih, sajadah, mukena, Al-Quran untuk beribadah dan dilarang memakan daging babi. Sedangkan agama lain, misalkan agama Hindu, membutuhkan bunga, janur, dan alat ritual lainnya untuk melakukan ritual ibadah dan tidak boleh memakan daging sapi. Yang ketiga ada adat istiadat. Adat istiadat yang berlaku di suatu daerah juga dapat mempengaruhi berbedanya kebutuhan manusia. Yang terakhir ada peradaban. Kemajuan peradaban yang berbeda-beda di setiap wilayah juga dapat menyebabkan perbedaan kebutuhan. Contohnya, pada zaman nenek moyang kita dulu hanya memakai pakaian sederhana dan juga memakan umbi-umbian. Sedangkan sekarang dengan kemajuan teknologi, makanan dan pakaian sudah tersedia secara beragam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran ekonomi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.